Ini abis dari sini dia nggak ada suaranya loh. Dia nggak ada suara abis dari sini nih, abis ini siaran radio nih guys. Kok aja lupa semua ya tiba-tiba suruh nyanyi lagu Arab ya? Dua-dua susah. Oh, dua-dua susah. Tapi lebih kalau secara bahasa Arab lebih susah karena Kamu kalau India bisa juga? Bisa dong, orang bisa bisa. nyanyinya ya bisa, kan? Bisa. Contoh. Ya. Contoh lagi. Contoh lah. Ini banyak contoh loh kalau di kayak mungkin nggak setuju dan dia milih untuk kerja di luar Bandung waktu itu. Jadi ya udahlah kayak jauh gitu. Akhirnya lama-lama dengar kabar dia udah nikah ya kan. Beda. Namaste, saya Falaska Soiza kembali di Pojok Bollywood dan aku sekarang ditemani oleh India Arab. India Arab, yes. Reza Yes. Zakaria tetap Zakaria. ya, bukan Reza Khan. Reza Khan. Halo Mas Reza, apa kabar? Halo, Kamu Kak sekarang Fau. udah single ya? Udah single. Udah. Aman ya? Boleh salaman? Boleh? Boleh dong, boleh, aman. Tadi udah, ini hand sanitizer udah belum? Udah. Udah ya. Ini hand sanitizer. Ya. Oke. Halo, ini penyanyi dangdut kita kali ini, Diva Danu ini nyasar ke acara Pojok Bollywood. Yes. Biasanya tuh artis India, cuman kan sekarang lagi pandemi, nggak ada artis India ke Indonesia kan. Berhubung wajah kamu mirip, Oke. ya kan. Jadi aku, Mana jadi India-Indianya ya? kamu Arab, ya Pakistan lah Pakistan. ya. Oke. Sedarah lah ya. Sedarah. Oke. Nah, kan kamu baru keluarin lagu tuh si Lautan Dusta itu, Betul. dan katanya di situ ada sentuhan Hindinya juga ya kan. betul, Ja. betul. Nah, kali ini kenapa di lagu kamu yang sekarang ini ada sentuhan Hindi? Iya, jadi itu bukan kemauan saya tapi kemauan Om Nanang Suwito. Tapi kamu sendiri akrab dengan lagu-lagu India, Iya. musik India, right? Eja, alhamdulillah sangat apa ya kan dangdut itu kan dasarnya kan dari iya. itu dari India, Arab, Melayu ya kan. Jadi Eja sangat terbiasa dengan dengerin lagu India, bahkan nonton film, terus lagu Arab, lagu Melayu. Jadi itu kayak udah satu kesatuan yang harus kalau saya mau jadi penyanyi dangdut ya harus saya kuasain gitu. Jadi mana dulu yang kamu kuasain dulu? Dangdut dulu atau lagu India dulu? Arab dulu waktu itu. Justru Arab ya? Justru Arab dulu. Kalau Arab gimana sih? Aku belum dengar ada salah satu Dia lagu katanya Arab ini yang pojok cocok. India nggak apa-apa Ya nyanyi kan nggak Arab. apa-apa, Arab takutnya ntar India. Arab Aku India gitu. tahu, pengen bedain cengkoknya tuh gimana? Cengkok, beda Aduh, cengkok Arab dan lagu India. Arab, lagu apa ya? Oke, baik. Dia abis dari sini dia nggak ada suaranya loh. Dia nggak ada suara abis dari sini nih, abis ini siaran radio nih guys. Kok aja lupa semua ya tiba-tiba suruh nyanyi lagu Arab ya? Mau lagu apa, Kak? Nggak tahu, gue Nggak lagu-lagu tahu. Arab gue nggak tahu, makanya nanya sama orang Arab Oke. nih. Ya wes, ini aja. Ya maul tali hindin tanani ma bitfakkar shilafru. Artinya? Itu artinya sudah aku bilang sejak awal bahwa kamu itu egois dan kamu memang benar-benar egois. Makasih. Kamu bilang saya egois, makasih. Yang penting saya tidak berdusta. Itu yang Gitu. penting. Nggak Itu apa-apa. tadi kok kayak ngaji ya? Ya, apa? Emang cengkokan. Cengkokannya, cuman beda kalau ngaji terus tarikan kori beda lagi. Oh, beda lagi. Eja justru malah tidak mendalami itu. Kalau anak-anak DA yang mendalami kori, tarikan kori itu kalau cowoknya Habib. Itu Habib. makanya tarikan dia saat nyanyi lagu Arab, dia sama Eja beda. Karena kalau Eja real belajarnya emang bener-bener di lagu Arabnya dan langsung ke maksudnya nonton penyanyinya. Oke. Gitu loh. Jadi kalau kori kan memang kita ada tekniknya sendiri ya. Eja malah nggak dari sana Nah, berbicara. bedanya cengkoknya dengan lagu India itu di mana? Beda ya? Beda. Oh, beda. Beda. Bedanya di mana? Kalau Arab kan tadi bentuknya begitu ya. Kalau ini? Ya maul tali hindin tanani ma bitfakkar shilafru. Kan begitu modelnya. Kalau India kan lebih beda nuansa juga. nuansanya. Jadi itu udah jauh banget, cuman serumpun gitu loh. Iya sih. Iya kan? Iya. Cuman kalau susahan mana? Secara bahasa susah Arab. Secara tekniknya? Dua-dua susah. Oh, dua-dua susah. Tapi lebih kalau secara bahasa
Arab lebih susah Karena karena kamu kok India bisa juga? bisa dong, orang bisa bisa. nyanyinya ya Bisa, kan? Bisa. bisa. Contoh. Contoh, Ya. contoh lagi. Contoh lah. Ini banyak contoh loh kalau di sini ya. Gitu. Perlu permen? Enggak, itu ajarannya Mae begitu. Gitu, oke. Iya kan? Ini lagu apa, Ketinggian. lagu apa? Itu ini lagu dari film Devdas. Judulnya Devdas lagi. Silsila Ye Chahat Hai. सिलसिला ये चाहत के न मैंने मुझे दिया Ih, luar biasa ya. फासला था दूरी थी. Ini udah Arab? India. Itu India? Jadi kalau India tuh mainnya gitu, mainnya Lebih banyak kali itu. tarikannya tuh lebih banyak main chess. Tapi kalau Arab tuh lebih ya aliha. Gitu ya. Gitu. Enak loh sebenarnya kalau punya suami Eja. Kebayang nggak lo? Tiap subuh dinyanyiin tadi. Yeah. Nanti mau bobo nyanyiin lagi. Untungnya yang lama kagak suka gue nyanyi. Ya lu salah Nah, kali. kan udah makanya dong. Salah lu. Udah salah. Salah gue yang tadi. Ih, nggak dipakai dengan baik nih. Yeah. Talenta itu harus dipakai di mana aja dong, Iya guys. dong. Kalau aku punya cowok ya, aku tahu talentanya menyanyi, akan aku pakai untuk menghibur pagi, siang, dan malam. Coba nyanyikan ya. Iya Luar dong. biasa tadi kita belajar tentang cengkok-cengkok itu ya. Wow. Nah, Ja, ini kenapa dia ketawa mulu liat gue ya? Apa-apa. Anda gila loh. Lo bener dong. Aduh, sayang sekali yang telah meninggalkan Reza ini. Aduh, Mbak Feli, abis ini aku mau makan malam. Iya, kita makan malam. Ya, terus lo sendiri belajar lagu-lagu kayak India, Arab tuh dari umur berapa? Dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu kan udah film Coach Chotahe ya waktu itu ya. Jadi Abinya aja tuh dulu kita punya tipnya tuh tip yang pakai kaset gitu loh Kak, ya kan. Terus sama masih zaman VCD kan. Nah itu Abi tuh keseringan kalau punya uang gini-gini terus nanti beli kaset lagunya Umi Elvi. Eja inget banget itu Abi maksa kayak ngajarin ini dengerin lagu ini nih. Lagu Gula-Gula waktu itu. Gula-gula tuh lagu apa? Lagunya Umi Elvi. Oke. Tuh, itu Gua nggak pertama tahu. itu kan yang ininya kan apa sih nuansanya juga antara India ke Arabik kan. Waktu itu muncullah lagu-lagunya Coach Chotahe, Koi Milik Gaya, terus yang apa tuh yang yang Coach Chotahe, terus yang apalagi itu judulnya gue lupa semua. Itu dari situ lah belajar. Itu udah belajar. Udah dari situ belajar dan Eja tuh berani waktu naik ke atas panggung nyanyi lagu justru malah bukan India, bukan dangdut. Apa tuh? Lagunya Mama Umi. Emilia Emilia Contessa. Judulnya Untuk Apa tuh sampai itu pertama kali tuh aja nyanyi pas grand finalnya aja nyanyi tuh dangdut. Di situ aja nyanyinya Gulali kan ada Indianya tuh. Ane se uske ai bahar. Itu udahlah mulailah dari situ mulai cinta, mulai pelan-pelan Arab, India, Melayu. Luar biasa. Jadi dari gitu. benar-benar dari muda ya, dari kecil Dari ya, kecil, udah dari kecil. akrab dengan itu. Nah, kalau film sendiri favorit Eja apa kalau film Bollywood India? Bollywood aja suka Devdas, suka aja sukanya yang justru yang klasik-klasik ya. Kalau Oh, yang yang klasik. kalau yang sekarang ini Eja milih. Jadi kayak yang apa sih yang judulnya tuh Jamina. Yang main? Apa itu judulnya? Eja lupa Nggak tahu. judul Yang main filmnya. siapa nggak tahu? Yang main Salman Khan. Yang baru? Iya, yang sama anak yang agak bisu itu loh. Oke. Lupa aja I judul forgot filmnya apa also. itu. Itu yang baru-barunya aja sukanya itu. Tapi kalau yang lama-lamanya Lama-lama yang Kabi Alvi dan Nakehna, terus Devdas, terus Coach Chotahe, terus kayak Tum Hi Ho aja nggak nonton. Cuman suka lagunya. Oh ya, Jadi suka aja tuh lagunya. begitu Kak. Tum Hi Ho. Eja kadang tidak jun ke filmnya tapi lagunya. Ya karena kan kamu penyanyi ya, udah dari gitu. kecil. Cuman ada kayak Vildan yang gitu-gitu mereka dia kayak terjun Filmnya cerita-cerita juga, filmnya ceritanya juga tahu. tahu gitu. Tapi aja
lu tahu lagu ini ceritanya gue nggak tahu ceritanya, cuman gue tahu lagunya gitu. Tapi Coach Kucwata itu 1998 ya? Waktu itu Eja 98. masih SD. Iya, SD. Tapi itu kisah yang tak terlupakan ya kayaknya untuk semua orang kan. Sampai hari ini mungkin kamu juga inget gitu kan. Yang sahabat jadi cinta. Pernahkah kamu mengalaminya, Ja? Iya dong. Masa sama Itu siapa? zaman kuliah dulu. Oh. Jadi awalnya ya begitu. Awalnya si anak ini disukai sama semua karena dia pinter. Karena dia pinter. Cewek ini ya. Si cewek ini pinter. Terus dia disenengin sama banyak. Jadi Eja ini posisinya kayak posisinya si Angelina. Oke. Ya kan? Hah? Jadi yang si cewek ini posisinya jadi sahrukannya nih. Oke. Dia yang dikerumunin sama disukain kamu sama. Eja jadi Angelina yang waktu itu kayak yang dia lebih seneng sama mungkin anak pintar lebih seneng sama anak yang pintar karena Eja bukan termasuk anak yang maksudnya yang harus gini enggak, cuman Eja terfokus waktu kuliah tuh kayak yang gue harus rata di semua pelajaran tuh harus oke, cuman tidak yang nonjol banget gitu enggak, dan Eja waktu itu deket sama ngelihat dia tuh dianya justru yang malah ngedeket ke Eja gitu, kayak kita temenan tapi akhirnya ujung-ujungnya kamu udah makan belum, udah ini Iya, gitu. jadi mulai teman rasa pacar ya. Jadi begitu. Jadi Eja nggak enak sama si cowok-cowok yang awal-awal Eja udah tahu dia suka sama dia. Eja kayak yang ini gimana ya dia kalau ini ternyata malah jadinya sama Eja. Akhirnya jadi sama kamu? Jadi. Berapa lama akhirnya? Cuma berapa 3 tahun. Selama kuliah doang. Oh sama kuliah doang? Selama kuliah doang. Karena setelah ya kita ngerasanya kayak Eja waktu itu mutusin buat ini kan, buat maksudnya nyanyi waktu itu sempat ke Jakarta dulu dan hijrah dan terus maksudnya ngurusin dia dunia nyanyinya Eja gitu. Jadi kayak mungkin nggak setuju dan dia milih untuk kerja di luar Bandung waktu itu. Jadi ya udahlah kayak jauh gitu. Akhirnya lama-lama dengar kabar dia udah nikah ya kan. Kamu juga udah nikah? Eja ya kadang Eja sekarang udah nikah tapi balik lagi sekarang. The most eligible. Duren ya, duda keren, luar biasa duda keren dari Arab ya. Arabian Nights, like Arabian Days gitu ya. Itu lagunya ya. Oke, jadi lumayan juga ya kisah cinta Eja tuh lumayan banyak juga, lumayan menarik. Banyak sih Kak, Eja sebenarnya ya Eja tuh bukan tipe orang yang kalau apa-apa kayak masalah pribadi harus terus ada deket sama orang selfie bareng pamer bikin ada muncul berita macam enggak. Eja enggak yang tipe begitu. Jadi ya di luaran sana saya ya deket sama orang bahkan sama beberapa teman-teman area kerja pun kadang suka ada yang saling ya tidak mengatasnamakan itu sebagai pacaran, cuman seperti ada kedekatan lebih gitu loh. Itu terjadi tapi enggak ya kita balik lagi chemistry, kita butuh ini butuh segala macam banyak bumbunya lah. Akhirnya enggak gitu lah. Ya itu akhirnya terjadilah proses pilih memilih. Kayaknya harus deh pilih memilih itu harus. Bukannya picky tapi memang harus dong. Harus dong. Harus. Eja sekarang ya sangat mengharuskan dan tidak mau based on katanya si A, katanya si B, katanya si C. Harus bener-bener nih mata Eja nyaksiin dia kayak apa. Mata, eye to eye ya. Oke. Baiklah, kalau gitu ke depannya Ja, mungkin kan banyak lajang-lajang di luar sana ya Mas Duren. Tipe kamu jadi gimana nextnya? Yang kamu butuhkan tuh wanita yang seperti apa? Siapa tahu aku bisa mempersiapkan diriku. Baiklah. Banyak yang Eja tuh dari dulu tidak pernah yang menitik beratkan harus cantik, tinggi yang harus kayak Dipika Padukone. Ya walaupun ada kriteria secara agama yang diberikan Tuhan ada harus kaya terus apa sih asal usul dan segala macamnya gitu, bobot bibitnya dan gitu. Dan banyak misalnya banyak itu. Cuman Eja tuh kadang mikirnya gini, kalau sesuatu yang hatinya Eja bisa terima, hatinya Eja seneng, nyaman, itu yang Eja lakuin, itu yang Eja pilih gitu lah. Jadi Eja bukan tipe orang yang harus sesuai dengan list ini enggak. Tapi hati yang akan ya biar hatinya Eja sendiri. Eja selalu apapun itu selalu pakai hati kok kapalnya. Jadi kayak yang
nentuin kerjaan pun dia nyaman nggak ya hari ini? Enggak deh, Eja nggak jadi deh. Ini kalau nggak nyaman nggak. Untung gue nggak ditolak hari Gitu ini, loh. guys. Jadi Eja butuh orang yang sangat support ke Iya, Eja betul. pribadi. Eja harus butuh orang yang dia mau mengerti saya luar dalam. Saya saat ada di luar rumah seperti apa dan saat di rumah seperti apa. Jangan menyamakan menuntut saya untuk jadi orang yang sama saat saya ada di dalam kamar bersama kamu gitu loh. Jadi saat Eja harus ada di luar, Eja bekerja karena itu memang formulanya seperti itu. Saat kita kamera sedang on, kita harus berubah jadi Iya orang dong. lain gitu loh. Yes. Karena kita ada skrip yang menuntut, Iya. kita ada briefing yang harus kita kerjakan semuanya gitu. Jadi lu jangan minta gue untuk jadi ya bekerja seorang entertain tuh ya seperti itu gitu. Apalagi Eja seorang family oriented yang ya lu mau bilang gue terlalu ini sama keluarga ya terserah lu. Cuman buat saya pribadi Eja nggak tahu mungkin di luaran sana pun ada yang kayak Eja gitu loh. Buat saya keluarga adalah orang yang tidak bisa tergantikan sama apapun gitu loh Kak Farah. Jadi Eja dari nol, Eja nggak kenal yang namanya tante, om, sepupu, ponakan yang support ke Eja. Yang Eja tahu, yang support saya secara full ya keluarga saya. Keluarga. Saya besar sampai saya alhamdulillah sampai seperti ini ya itu air matanya orang tua Eja, doa orang tuanya Eja, support dari adik-adik kakak-kakaknya Eja, semua Eja nggak kenal. Jadi Eja baru kenal om ya sekarang ini kenal om, kenal tante, kenal sepupu, kenal ini mereka baru ngakuin setelah saya seperti ini. Jadi Eja tipe orang yang kebahagiaan keluarganya Eja, kenyamanan saya pribadi itu prioritas tinggi gitu. Jadi Betul. Eja udah nggak bisa lagi milih cewek yang mengek-mengek yang ini enggak. Eja butuh bener-bener real perempuan yang akan bisa mengurus saya, akan bisa menjadi pendamping hidup saya. Eja sakit, Eja butuh makan, Eja apa, dia yang akan jadi orang pertama yang turun tangan untuk handle semua itu gitu. Jadi nggak butuh lagi cewek manja yang mau princess-princessan yang pengennya begini, pengennya begitu, segala pengen diturutin tapi tidak bisa memberikan apa-apa untuk sayanya gitu. Itu mah zaman SMA. Iya, udah nggak zaman Kak, udah nggak zaman. zaman. Sekarang zamannya udah beda. Sekarang mungkin anak-anak usia 20, 21, 22 tuh udah mereka yang udah bener-bener firm. Kadang ada mereka yang udah adjust dirinya mereka dengan zaman saat ini. Tapi ada juga yang mereka udah seusia itu tapi mereka masih bahasanya tuh kayak jadul, masih zaman dulu yang nggak mau, atau yang justru yang sekarang ini yang nggak mau masak, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau maunya begini. Itu yang terjadi sekarang. Jadi aja kayak banyak. harus benar-benar ya itu yang cari benar-benar real woman yang lu bisa ngurusin gue. Catat. Nah itu. Ini Reza, Ya, begitu. itu Jadi Eja. kalau Terserah. Kalau mau sama gue ya begini. Ya begitu. Iya, nggak mau ya udah. Kalau merasa berat ya mundur aja. Ya mundur aja, nggak usah jadi Gitu. jangan maksa-maksa. Iya. Pengen deket terus udah Udah masuk. terus abis itu bingung. Bingung, ya Bingung kan? sendiri, lalu bubar Jalan, ntar bubar Oke, ribut. Ya Oke, kan? ngomong 2022, apa proyeksi Eja untuk karir sendiri, untuk lagu atau mungkin obsesi ke depan Eja apa sih? Ya, Eja sebenarnya punya gambaran banyak banget di 2022 karena tahun ini 2021, 2020 ke 2021 tuh buat Eja kayak tahun yang berat banget buat Eja Kak. Even Eja di situ ada menyisipkan berusaha untuk membina rumah tangga ya waktu itu ya kayak maksudnya membuat sebuah kebahagiaan di kala saat itu kita sedang berperang dengan keadaan pandemi yang luar biasa. Tapi kan ujung-ujungnya juga akhirnya di tahun ini Eja seperti mendapatkan banyak banget cobaan kan buat Eja ini tahun yang berat dan kemarin Eja udah kayak membuat resolusi bahwa tahun depan Eja mau jadi sosok baru yang maksudnya tidak lagi terlalu memberikan
trust yang tinggi sama orang-orang yang Oke. belum sepenuhnya Eja kenal. Kayak tadi Eja ngomong sama Kak Vale. Jadi untuk karir Eja sendiri, Eja mau masih ada single. Eja kemarin minta Eja mau Eja akan keluarin single lagi yang entah itu akan menceritakan tentang apa Eja nggak tahu. Cuman yang Eja tahu adalah Eja harus berkarya, dan karena dari berkarya itu eksistensi saya diukur Iya, ya kan. betul. Terus Eja punya grup dari dari Divo yang memang kita memang sudah kayak mencanangkan bahwa tahun depan kita harus ngeluarin single, karena kita terbentuk dan akhirnya sudah menjalin kenyamanan antar grup ini, dan akhirnya seperti punya chemistry yang pokoknya kita harus ngeluarin single bareng. Dan Eja niat untuk ada beberapa hal untuk secara bisnis, kemudian untuk pengembangan Eja dari mulai tahun ini pun udah ada jalan untuk berusaha untuk memproduksi beberapa artis-artis baru. Jadi itu sih Eja lebih aware dengan keadaan gitu loh Kak Vale. Jadi nggak pengen cuman ya udah lu cuman nyanyi doang, nyanyi Indosiar gitu, enggak. Jadi akan ada momen pengembangan. saat Eja tidak ada di Indosiar, Eja do something dengan hal-hal baru yang Eja memproduksi artis-artis baru, terus Eja untuk konten kreator sendiri, kemudian ada bisnis yang harus Eja jalani, dan ya itu rentetan resolusi yang akan Eja lakuin di 2022 insyaallah. Mudah-mudahan doain ya Kak Valencia. Pastinya. Oke, terima kasih Reza. Semoga rencananya semua ya terlaksana. Amin. Kalau ada bisnis tadi kan, Amin. bisnis bisa Ntar berjalan. Eja cicipin ya. Hah? Cicipin ke sini. Oh gitu ya, Iya. boleh loh. Jangan PHP nih tapi. Enggak lah, ntar. Bener ya, bilang. Aku takut sama artis kan. Mereka jago acting. Kalau Eja nggak jago acting. Oh gitu nggak ya. jago. Kalau di sini aku yang suka mengalami lautan dusta. Oh gitu. Oke, baik, benar ya, aku tunggu. Insya Allah, Apa sih insya Allah. nasi kebuli? Enggak, Eja punya brand cafe sendiri. Wih, Insya brand Allah. cafe di daerah mana? Aku datang nonton. Bekasi, nanti insya Allah kalau udah ini ya. Baik, oke, terima kasih Eja. Siap, thank you, Semoga Kak semuanya Vales. lancar di 2022 dan thank you buat semua penonton Pojok Bollywood. Stay tune terus di tabloidbintang.com. Yes. See you. Bye. Bohat syukriya. Syukri. Ih, dia tahu loh. Tahu dong.